Contoh ya, contoh 2019 saya beli properti 2,1 M totalnya ya, termasuk pembangunannya minimarket, pokoknya sampai operasional ya, tanah plus minimarket. Itu 2,1 M dan lokasinya menurut saya tidak strategis sama sekali. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol, kita mempertimbangkan, mendebat, mencari pemikiran lain ya kan, tentang lokasi. Banyak ahli-ahli properti kalau ditanya, apa sih kunci investasi properti ya kan? Biasanya mereka pada ngomong, yang penting 3L. Oh, apa itu 3L? L pertama, lokasi katanya. Yang penting lokasi harus bagus. Yang kedua, L kedua, lokasi lagi. Yang ketiga, lokasi lagi. Jadi 3L itu yang penting lokasi, lokasi, lokasi. Nah, itu pendapat para ahli properti, biasanya seperti itu. Nah, kalau menurut saya bukan ahli teman-teman, tapi saya akan sharing pengalaman saya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda. Pendapat saya nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, kalau yang berpendapat lokasi, karena ketika kita invest properti, lokasinya bagus, dengan berjalannya waktu, maka itu akan tumbuh terus. Harganya akan tumbuh cepat, naiknya cepat, sehingga nanti mendapat capital gain yang besar, ya kan? Banyak yang ngomong seperti itu. Tapi itu mungkin berlaku untuk orang yang berharap dari capital gain. Sementara investor seperti saya ini, fokusnya bukan di capital gain. Ya kalau dapat capital gain bersyukur, tapi utamanya bukan itu. Apa itu? Nah, cara saya berinvestasi adalah beli properti. Tapi karena saya ini rakyat jelantah, kaum umbi-umbian nggak punya modal, saya pakai modal orang lain. Misal, pakai bank, ya kan? Nah, ketika pakai bank, saya belinya properti tersebut, maka akan muncul angsuran, teman-teman. Nah, ketika ada angsuran, saya harus memastikan properti tersebut mempunyai income lebih besar dari angsuran. Karena itu bagi saya, capital gain, ya kalau dapat ya syukur. Cukup tahu diri ya kan, kita ini tahu diri, namanya modal pas-pasan, modal dengkul ya kan. Dengkulnya aja pinjam dengkulnya bank gitu ya, nggak punya dengkul. Ya kita harus tahu diri bahwa fokus saya bukan di lokasi. Yang penting bagi saya adalah income-nya lebih besar dari angsuran. Lokasi mau dimanapun, nggak masalah lah. Daripada harus ngejar lokasi yang bagus gitu ya, strategis, harganya mahal, walaupun capital gain-nya cepat, tapi buat saya enggak. Buat saya yang penting income lebih besar dari angsuran. Dan karena saya senangnya invest minimarket waralaba, minimarket waralaba kan income-nya ya segitu-segitu aja. Sehingga saya juga punya kriteria harga properti maksimal berapa. Dan biasanya nilainya rendah. Sehingga saya terpaksa beli properti yang lokasinya tidak terlalu strategis. Mungkin di desa, terpencil. Tapi yang saya kejar adalah income lebih besar dari angsuran. Nah, kalau income-nya minimarket segini-segini doang, ya pasti saya nggak mungkin beli properti yang wow sekali. Biasa saya cari properti yang terpaksa sedikit lebih murah, supaya income lebih besar dari angsuran, dan karena lebih murah, biasanya agak jauh dari pusat titik yang strategis. Contoh ya, contoh 2019 saya beli properti 2,1 M totalnya ya, termasuk pembangunannya minimarket, pokoknya sampai operasional ya, tanah plus minimarket. Itu 2,1 M dan lokasinya menurut saya tidak strategis sama sekali. Dari Jakarta saya masih harus naik pesawat 2 jam. 2 jam lebih kali ya, Jakarta Makassar itu berapa jam? Nah, sampai Makassar masih harus naik mobil lagi sekitar 4 jam, teman-teman. Jadi jauh sekali, tidak strategis lokasinya kan. Kalau mau strategis ya kalau bisa sekitar Jakarta ya kan, bagi saya. Tapi ini cukup jauh, tapi saya oke aja. Yang penting income-nya lebih besar dari angsuran. Waktu itu saya beli 2,1 M, dibiayai oleh bank 10 tahun, angsurannya 28 juta setiap bulan. Dan income dari properti tersebut lebih besar dari 28 juta. Lebih besar berapa? Jangan cerita-cerita, nanti pada pengen, ya kan?
Pokoknya lebih besar dari 28 juta dan sudah berjalan. Jadi tingkat kepastiannya tinggi. Makanya waktu ditawarin properti itu saya langsung bilang, oke. Sampai penjualnya heran, Pak Pipo nggak kesini dulu? Wah, enggak lah. Saya percaya, ya saya sudah lihat datanya dia, income-nya memang lebih besar dari angsuran. Jadi saya merasa asal income lebih besar dari angsuran, lokasi dimanapun, bentuk bangunan seperti apapun, nggak masalah. Dan ini memang jadi prinsip saya sejak saya nyari properti tahun 2008 pertama kali sampai hari ini, ya kan. Saya selalu ngomong, ya lokasi dimanapun nggak ada masalah. Kalau orang-orang pengennya kan lokasi yang strategis, kalau saya dimanapun nggak ada masalah. Selama bahkan bisa dibilang mau lokasinya di dasar Samudra Hindia pun, ya, atau di puncak Gunung Merapi pun nggak ada masalah. Yang penting income lebih besar dari angsuran. Ketika income lebih besar dari angsuran, saya sangat tertarik. Kembali ke properti yang di Sulawesi itu, akhirnya saya beli. Dealnya saya tanpa melihat properti. Terus waktu AJB, PPJB dulu, PPJB pengikatan dulu kan ya. Sebelum ke bank, baru saya berangkat ke Makassar, itu pun ketemu penjualnya cuma di Makassar, nggak ke lokasi. Di lokasinya saya cukup lihat dari foto aja dan Google Maps cukup. Saya baru ke lokasi itu waktu nganterin orang bank, ya kan. Bank pengen lihat lokasinya, ya sekalian saya juga lihat. Jadi berangkat ke sana baru setelah saya deal dengan penjualnya. Jadi prinsip saya teman-teman bukan lokasi. Tapi prinsip saya 3C. Cash flow, cash flow, cash flow. Nah, karena fokusnya ke cash flow, ada beberapa cara supaya income lebih besar dari angsuran. Kurang lebih ya ada 3. 1, memang dari pertama beli sudah lebih besar dari angsuran. Income-nya lebih besar dari angsuran. Mungkin yang jual nggak bisa ngitung, mungkin juga bisa ngitung, tapi dia punya perhitungan yang lebih canggih, mungkin di bisnis lain lebih menguntungkan daripada invest properti ini, bisa jadi. Saya pernah ketemu tahun 2008 seperti itu, ya kan. Penjualnya bilang, ya memang ini income lebih besar dari angsuran, tapi saya mau pakai uang itu untuk bisnis saya, dan bisnis saya jauh lebih menguntungkan daripada invest properti. Ya, jadi bisa jadi income lebih besar dari angsuran itu bisa terjadi karena satu, memang propertinya income lebih besar dari angsuran. Bisa juga kita ubah peruntukannya. Contohnya properti yang sering saya sharingkan ke teman-teman, properti pertama saya tahun 2008 saya beli ruko kosong. Waktu itu saya hitung-hitung, rukonya kalau disewakan orang hanya paling laku 50 juta per tahun atau 4 juta per bulan. Ternyata kalau diubah jadi kos bulanan bisa dapat bukan 4 juta per bulan tapi 18 juta per bulan. Jadi diubah peruntukannya dari ruko menjadi kos. Cara lain yang ketiga adalah bukan diubah peruntukannya tapi diubah kerjasamanya. Misalnya tadinya kos bulanan, ya kan, tadi kan kos bulanan 18 juta sebulan. Ternyata saya ubah, saya carikan operator menjadi kos harian. Income-nya naik dari 18 jadi 32 juta. Sehingga angsurannya yang tetap bisa income-nya lebih besar dari angsuran. Jadi ada 3 cara. Tentu di luar ini mungkin masih banyak teman-teman bisa mengembangkan sesuai kreativitas, pengalaman teman-teman, dan bisa belajar dari mana aja. Selama cash flow-nya bagus, positif, income-nya lebih besar dari angsuran, saya cukup tahu diri ya kan. Yang penting nutup angsuran. Lokasi dimanapun nggak masalah. Ya saya tahu diri lah. Kalau saya punya uang banyak cash, ya mungkin, wah yang penting lokasinya strategis. Tapi karena saya tahu diri, beli propertinya pakai uang orang lain, dalam hal ini biasanya seringnya pakai bank ya. Saya harus memastikan properti ini bisa membiayai dirinya sendiri, membayar angsurannya. Makanya saya fokusnya ke cash flow, bukan ke lokasi. Bahkan cara saya mencari properti pun bukan, oh saya pengen daerah X gitu ya, enggak. Saya terbuka dimanapun, bahkan teman-teman kalau lihat aset properti saya nyebar teman-teman. Saya tinggal di Jakarta, ada properti yang di Jakarta cuma 1, yang banyak di pinggir-pinggir Jabodetabek, bahkan ada yang sampai di luar provinsi,
ada yang sampai Jawa Timur, bahkan ada yang Sulawesi, ada yang sampai Sumatera Utara. Nggak ada masalah, lokasi dimanapun nggak ada masalah. Yang penting income lebih besar dari angsuran. Nah itu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pendapat saya dan ini bisa menjadi insight baru untuk teman-teman. Oke, semoga sukses selalu. Salam Passive Income Property. Mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.